Mulai dari garis putus-putus, tekanan pada Sea of True Intent terus meningkat. Rasa dingin yang dalam yang memancar dari air laut langsung mengenai jiwa Yang, terkadang bahkan memberi orang ilusi bahwa jiwa itu membeku. Luo Zeng dan Ling Xuang masih mempertahankan kecepatan mereka sendiri. Lagi pula, selama mereka mau, dengan Soul Pills yang cukup, mereka dapat melewati batas tertentu dalam sehari. Kecepatan ini tampak alami bagi mereka, tetapi bagi orang luar, ini sangat menakutkan. Kali ini, ketika dia mencapai ujung garis empat putus, dia masih menemui beberapa masalah. Gelombang lautan niat sejati menjadi sangat ganas di dekat garis empat putus. Perahu makna sejati Luo Zeng hampir terbalik, tapi dia masih mengertakkan gigi dan bergegas. Keesokan harinya, matahari terbit saat belajar. Luo Zeng, yang membuka matanya, menghembuskan nafas yang lebih kuat. Setelah memasuki kota naga selama 2 hari, Luo Zeng telah melewati garis 3 garis dan garis 4 garis berturut-turut, dan Yin Yuehuan tidak bisa berkata apa-apa melihat kecepatan kemajuan Luo Zeng. Yue Baicheng dan yang lainnya juga penuh kekaguman saat melihat kecepatan masuknya Luo Zeng. Anda harus tahu bahwa mereka masih bergoyang dalam garis tertentu. Menurut kecepatanmu, aku khawatir tidak akan lama lagi kamu bisa menyusulku, kata Yin Yuehuan sambil menghela nafas. Luo Zeng sedikit tersenyum. Hari ini, orang-orang di bawah spanduk saya ini mungkin masih menyusahkan Tuan Panji Yin, dan saya ingin pergi ke kota naga lagi. Kamu tidak perlu aku menemanimu. Mata cantik Yin Yuehuan berkedip samar. Tidak, saya akrab dengan aturan umum kota naga, selama saya tidak harus memasuki menara kehidupan dan kematian. Jika saya tidak dapat kembali dalam beberapa hari, saya akan menyusahkan spanduk Yin untuk jaga orang-orangku, kata Luo Zeng. Tidak ada ruang rahasia latihan di luar kota naga, dan bahkan tidak ada gua yang layak. Jika Anda fokus pada mengolah makna abadi keberuntungan pedang, itu tidak masalah. Pengaturan Tiangong bisa dimengerti. Lagi pula, sebagian besar orang luar yang bergabung kota naga, tahap pertama adalah memahami jalan makna sejati Taoisme, menyeberangi sisi lain. Tetapi Luo Zeng memiliki buku pedang yang meleleh dan buku lightsaber 9 kedipan, yang semuanya membutuhkan banyak usaha untuk direnungkan, dan tentu saja membutuhkan tempat yang cocok untuk kultivasi. Yin Yuehuan secara alami setuju, dan hanya memberitahu Luo Zeng untuk memperhatikan, lalu dia langsung pergi ke kota naga. Di sisi barat lain Dragon City, berdiri menara tinggi seperti labu, bagian luarnya dicat merah tua, yang sangat mencolok di Dragon City seputih salju. Ketika dia dan Yin Yue berjalan-jalan di sini kemarin, Luo Zeng bertanya, ini adalah pagoda pemurnian pedang di kota naga, dan itu juga satu-satunya tempat untuk kultivasi di kota naga. Luo Zeng diam-diam mengingatnya, tetapi Yin Yuehuan memberitahu Luo Zeng pada saat itu bahwa yang terbaik adalah datang ke sini setelah tiba di sisi lain, dan dia tidak menjelaskan alasannya. Ketika Luo Zeng mendorong pintu dan masuk, dia melihat seorang lelaki tua dengan topeng bersandar di satu sisi, seolah-olah dia sedang menutup matanya dan mengistirahatkan pikirannya. Pria tua bertopeng itu tidak membuka matanya, saat Luo Zeng mendorong pintu, dia menunjuk keluar dan berkata, aku bahkan belum melewati sisi lain, keluar. Ada jejak kekuatan yang tidak diragukan lagi dalam suara itu, Luo Zeng tidak bisa menahan diri untuk tidak berhenti, alisnya sedikit berkerut. Orang tua ini sedang mempraktikkan kata-kata suci untuk menghancurkan makna sebenarnya, yang jarang terjadi di kota naga. Luo Zeng berpikir dalam hati, dan bertanya pada saat yang sama menara pelatihan pedang di kota naga semuanya terbuka untuk dunia luar. Saya belum tidak mendengar bahwa mereka perlu dibudidayakan di sisi lain. Pria tua bertopeng itu tidak mengharapkan Luo Zeng untuk membantah, dengan malas membuka matanya, meliriknya dan berkata sambil tersenyum, jika Anda dapat membayar kristal dewa, Anda dapat masuk secara alami, premisnya adalah Anda tidak takut kematian, aku untuk kebaikanmu sendiri. Apakah menara pelatihan pedang ini berbahaya? Luo Zeng bertanya. Itu benar untukmu, lelaki tua bertopeng itu menyipitkan mata ke arah Luo Zeng, sangat tidak sabar, silakan kembali, dan mengundangmu ketika kamu melangkah ke sisi lain. Sejak Luo Zeng datang, dia tidak berencana untuk kembali. Setelah membalikkan tangannya, dia sudah memiliki banyak kristal dewa di tangannya, dan berkata dengan keras, karena menara pelatihan pedang terbuka untuk dunia luar, tidak ada alasan untuk mengusir orang. Melihat kristal ilahi itu, lelaki tua bertopeng itu menatap Luo Zeng dengan heran, menggelengkan kepalanya tanpa daya, dan kemudian bergumam dengan suara rendah, selalu ada beberapa lelaki kecil yang mengalahkan diri sendiri dan tidak takut mati, ayo dengan saya. Dia membawa Luo Zeng ke menara. Bagian dalam menara pelatihan pedang sangat kosong, dan ruang interior berputar ke atas, dan ada ruang satu demi satu di dalamnya. Ada dudukan pedang yang didirikan di pintu ruangan,
dan di atas dudukan pedang ada piring giok kecil. Letakkan kristal dewa di piring giok. 100 kristal dewa hanya bisa dibuka untuk 1 hari, tetapi laju aliran waktu di ruangan itu 10:1. Ketika waktunya habis, ruangan akan menendangmu keluar. Jika kamu benar-benar tidak bisa bertahan, kamu bisa ketika waktunya habis, ruangan ini juga akan mengambil inisiatif untuk mengusirmu, untuk menyelamatkan hidupmu, kata lelaki tua bertopeng itu sambil tersenyum dan pergi dengan tangan di belakang punggungnya. Menurut pendapatnya, Luo Zeng kemungkinan besar akan ditendang keluar. Adapun apa yang akan terjadi di menara pelatihan pedang, dia tidak menyebutkan sepatah kata pun. Luo Zeng berdiri di depan pintu dan mengamati sebentar, mengeluarkan 300 kristal ilahi, dan memasukkannya ke piring batu giok satu persatu. Luo Zeng telah melihat pelat giok serupa di kapal terbang langit melonjak. Setelah pelat giok menyerap kristal ilahi, pelat itu berputar sedikit sebelum pintu kamar perlahan terbuka. Setelah memasukinya, Luo Zeng menunggu dan menonton, merasa sedikit aneh di hatinya. Dindingnya kosong, kecuali sepotong batu giok di tengahnya, tidak ada apa-apa. Ini adalah ruang rahasia latihan biasa. Di tempat seperti ini, 100 kristal ilahi sehari. Tiangong berhati hitam. Luo Zeng bergumam di dalam hatinya, dan duduk bersila di jadepu. Tapi saat dia duduk di atas katil giok itu berputar sebentar, dan ruang latihan yang semula kosong berubah drastis. Bersih dulu. Dia sudah berada di sebuah gua besar, dan di dalam gua, ada pedang panjang berwarna merah pekat di mana-mana. Pedang panjang ini seperti rumput liar, tertutup rapat oleh rumpun, dan ujung pedang semuanya diarahkan padanya di tengah, dan di dalam di depannya ada jalan keluar. Pedang panjang ini alis Luo Zeng terangkat, dan hatinya sudah waspada. Meskipun pedang panjang ini berkerumun di dinding gua, Luo Zeng merasa seperti banyak orang yang menunjuk ke arahnya dengan pedang, dan mereka dapat menikamnya kapan saja. Dia berbalik sedikit pada giok katil, dan mengeluarkan satu tangan dari giok katil. Memanggil, pedang panjang dari atas gua telah ditembakkan ke arahnya. Retakan, pedang panjang itu sangat cepat hingga melewati lengannya, meninggalkan bekas darah yang samar. Bersih dulu. Pedang yang kuat, mampu memotong tubuh Luo Zeng. Pedang ini setidaknya memiliki kekuatan dewa, dan telah mencapai pukulan penuh dari pintu masuk pertama ke sisi lain. Jika itu adalah lengan orang lain, itu mungkin telah dipotong. Pedang panjang ini bisa mengancam nyawanya. Baru pada saat itulah Luo Zeng memahami kata-kata pria tua bertopeng itu. Dia memang benar, menara pelatihan pedang tidak cocok untuk dimasuki orang di bawah sisi lain. Jika Anda tidak bisa menangani pedang panjang ini, Anda hanya bisa duduk dengan patuh dalam jangkauan Yupo, dan menendang diri sendiri saat waktunya habis. 30 hari kamu harus keluar dengan kekuatanmu sendiri. Luo Zeng menyingkirkan pikiran yang mengganggu di dalam hatinya, duduk di atas batu giok dan mengeluarkan pedang fusi lagi. Ketika Luo Zeng mulai memahami kode pedang fusi, seluruh gua menjadi sangat sunyi. Apa? Luo Zeng menatap pedang panjang itu, mengedipkan matanya beberapa kali. Pedang panjang yang berkerumun di dinding gua memancarkan niat pedang yang berbeda, seolah-olah ada ribuan orang yang memegang pedang melawan Luo Zeng. Niat pedang itu saling terkait, membuat pikiran Luo Zeng damai. Ternyata pedang panjang ini bukan hanya ujian, dapatkah penggunaan niat pedang yang terjalin menghasilkan efek seperti itu? Pikir Luo Zeng. Prinsip Luo Zeng tidak dapat mengetahuinya, tetapi efeknya dapat dipahami Luo Zeng secara pribadi. Di bawah jalinan niat pedang ini, Luo Zeng dengan cepat tenggelam ke dalam pedang fusi. Hanya ada 3 bentuk kode pedang fusen, tetapi ketiga bentuk ini penuh dengan banyak perubahan. Bentuk pertama juga merupakan pedang sanyan yang paling sederhana. Ada 3 lapisan yang ditumpangkan dalam proses energi. Di bawah perenungan terus-menerus, cahaya di mata Luo Zeng semakin cerah dan cerah. Tidak peduli bagaimana kau melihatnya, nilai perpaduan ilmu pedang ini jauh melebihi ilmu pedang tertinggi. Salah satu yang mempengaruhi fusi pedang mungkin adalah ambang batas tinggi untuk kultivasi, memakan waktu dan tenaga untuk mengintegrasikan banyak dewa, yang juga mengarah pada fakta bahwa tidak ada yang peduli dengan fusi pedang. Bagi yang lain, ambang ini sulit untuk dilintasi, tetapi bagi Luo Zeng, sudah dilintasi lebih awal. Ketika Anda benar-benar berlatih, tentu saja tidak ada hambatan besar. 1 hari, 3 hari, 10 hari, Luo Zeng berdiri perlahan dari giok katil, mengayunkan tangan kanannya dengan ringan, dan pedang panjang jatuh ke tangannya. Dengan energi fusi Dao yang terus-menerus diseduh, Luo Zeng telah melangkah dan keluar dari jangkauan Yupo. Menembak. Pada saat jari-jari kakinya melintasi jangkauan Yupo, pedang panjang di atas gua diam-diam jatuh dan menembak ke arah Luo Zeng. Mata Luo Zeng tiba-tiba menjadi tajam. Dengan pedang panjang yang terangkat tiba-tiba,
cahaya pedang yang tebal tiba-tiba terpotong. Sebelumnya, pedang Fusion Dao Luo Zeng hanya mengandalkan energi yang tidak stabil dari Fusion Dao untuk mengerahkan kekuatan pemusnahan yang kuat, tetapi pedang tiga pemusnahan berbeda. Lampu pedang ini sebenarnya dibagi menjadi tiga lampu pedang, yaitu tiga helai energi fusi, tetapi salah satunya adalah yang utama, dan dua tambahan. Pada saat pemotongan, tiga cahaya pedang digabungkan dengan mulus, dan itu tidak terlihat berbeda dari pedang fusi Luo Zeng sebelumnya. Tetapi pada saat cahaya pedang bertabrakan dengan pedang panjang, dua energi fusi tambahan tiba-tiba meledak, dan cahaya pedang yang awalnya menyilaukan tiba-tiba bersinar dengan cahaya perak terang. Diperas ke dalam oleh energi pemusnahan yang keras, cahaya pedang utama terdalam dibangkitkan. Ledakan, cahaya putih menyilaukan bergema di seluruh bagian dalam gua. Pedang panjang yang menusuk Luo Zeng telah menghilang tanpa jejak. Sangat kuat Luo Zeng melihat kekuatan pedang ini dan sedikit linglung. Energi yang sama dilepaskan dengan cara yang berbeda, dan itu menghasilkan kekuatan yang sama sekali berbeda. Meskipun Luo Zeng juga memiliki harapan samar ketika berlatih kode pedang Fusen, kekuatan pedang ini masih di luar imajinasi Luo Zeng. Saya tidak tahu seberapa besar kekuatan ilahi yang dimiliki pedang Sanyan ini. Terlebih lagi, energi Dao Fusion yang dikonsumsi oleh Sanyan Sword jauh lebih sedikit dibandingkan dengan Dao Fusion Sword. Tepat ketika Luo Zeng kehilangan akal, lebih banyak pedang panjang yang berkerumun di atas mulai mengendur. Ketika pedang panjang ini lepas, mereka terbang menuju Luo Zeng dari segala arah. 1. Set. Lebih dari selusin pedang panjang datang berturut-turut, dan setiap pedang panjang berisi kekuatan dewa, yang kira-kira setara dengan lebih dari selusin orang yang baru saja memasuki sisi lain untuk menyerang Luo Zeng. Tentu saja, ini bukan untuk mengatakan bahwa Luo Zeng dapat melawan lebih dari selusin pembangkit tenaga listrik dunia pantai lainnya. Lagi pula, pedang panjang ini hanya memiliki satu pukulan, belum lagi lintasan, kecepatan, kekuatannya, Luo Zeng dapat memprediksi, kesulitannya tentu saja tidak sama. Dengan pedang Sanyan, bisakah aku keluar? Luo Zeng ingin mencobanya, tetapi tidak segera mengembalikan Yupu. Saat energi fusi dunia dalam tubuhnya terus berkumpul, Luo Zeng juga mengambil langkah tegas ke depan, pedang panjang di tangannya seperti pelangi, dan cahaya pedang mengelilinginya dan memotong ke segala arah. Sua, sua, sua. Bum 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 bum. Setiap kali tiga pedang terbelah, akan ada cahaya putih yang menyilaukan, dan Luo Zeng hanya bisa menggantinya dengan kesadaran spiritual ketika matanya tidak bisa melihat. Setelah lebih dari 10 langkah ke depan, lebih dari 10 pedang telah dipotong. Cahaya putih yang menyala-nyala menghilang, dan pedang panjang yang terbang ke arahnya menghilang sepenuhnya. Luo Zeng mengatupkan bibirnya dan sedikit tersenyum, saat dia hendak bergerak maju, pedang panjang di sekitar dinding gua bergoyang sedikit. Kali ini, ratusan pedang panjang berubah menjadi hujan pedang dan terbang ke arahnya. Melihat pemandangan ini, wajah Luo Zeng sedikit berubah, jari-jari kakinya sedikit di tanah, sosoknya bergoyang, dan dia menyeret bayangan kembali ke katail batu giok. Bum 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 bum. Ratusan pedang panjang meledak di sekitar Yupo, terhalang oleh kekuatan yang tak terlihat. Kulit Luo Zeng agak jelek, tidak heran lelaki tua bertopeng itu mengatakan bahwa dia mungkin mati di dalam, apalagi dewa sejati, bahkan mereka yang baru saja memasuki sisi lain, saya khawatir akan sulit untuk menghadapinya. Meskipun setelah 30 hari, dia akan langsung diusir dari ruangan ini, tetapi dia tidak ingin pergi dengan cara yang memalukan. 6 pedang terlupakan. Pedang 6 yan lebih kuat dari pedang 3 yan, tetapi pada prinsipnya hampir sama. Menurut konsep kode pedang fusion, itu untuk meledakkan energi fusi lapis demi lapis, sehingga kekuatannya meningkat dalam perkembangan geometris, dan pedang Liu Yan akan meledakkan 5 lapis berturut-turut. Adapun 1000 pedang Qianyu hanyalah angka imajiner, itu meledakkan 7 atau 8 lantai, juga dikenal sebagai pedang Qianyu, tetapi juga dicatat dalam kode pedang Rongshen bahwa jumlah lapisan tertinggi yang dapat diledakkan bisa mencapai 1000 lapis. Kekuatan macam apa itu? Sulit untuk dibayangkan oleh Luo Zeng, tetapi karena kode pedang Fusen disebut fragmen, saya khawatir bahkan Dong Huang sendiri tidak akan dapat bermain ke level itu. Lebih dari cukup untuk melawan pedang panjang ini dengan kekuatan pedang 3 yan, tetapi ada begitu banyak pedang panjang di gua ini, bahkan jika dia hampir tidak menggunakan pedang 6 yan, mungkin sulit untuk pergi. Pada akhirnya, Luo Zeng hanya bisa fokus pada Nine Flashlight What Code. Luo Zeng juga memiliki beberapa pertimbangan di dalam hatinya, meskipun teknik pola pedang terdengar sangat indah, ia dapat membunuh dengan satu pukulan saat dimainkan, tetapi persyaratan untuk kultivasi terlalu tinggi. Terlebih lagi, dalam hal kekuatan murni, Luo Zeng sudah memiliki pedang fusi,
dan kode pedang 9 kilat cahaya adalah pilihan terbaik dalam hal kekuatan dan kecepatan. Lagi pula, apa yang cocok untuk Anda adalah yang terbaik. Selama 20 hari ke depan, Luo Zeng masih duduk di depan Yupo, berkonsentrasi mempelajari kode pedang cahaya 9 kilat. Bagi Luo Zeng, kode pedang ini lebih sulit daripada kode pedang fusi. Jika ada kebingungan, Luo Zeng itu hanya bisa berubah menjadi inkarnasi dalam tubuh dan berlatih di dunia batin. 30 hari berlalu dalam sekejap. Dan di luar menara pelatihan pedang, 3 hari telah berlalu. Pria tua bertopeng itu melirik kamar menara pelatihan pedang, berpikir bahwa Luo Zeng harus dikeluarkan. Dia membenci orang-orang muda yang tidak mendengarkan nasihatnya, untuk diejek olehnya beberapa kata. Saat dia berpikir seperti ini, dia mendengar boom yang teredam, dan salah satu ruangan di menara pelatihan pedang tiba-tiba terbuka, dan salah satunya berguling ke bawah dalam keadaan yang sangat memalukan. Tidak jarang ditendang keluar dari menara pelatihan pedang. Beberapa ruangan sangat sulit, dan tidak mudah bagi sebagian orang yang telah memasuki sisi lain. Orang yang berguling adalah seorang pemuda yang bangkit dari tanah dalam situasi yang agak memalukan, tertawa 2 kali, dan berteriak dengan hormat kepada lelaki tua bertopeng itu, "Wen tua, aku hanya bercanda." Sudah berapa kali dalam 6 bulan terakhir ini? Penatua Wen melirik pemuda itu. Untuk keempat kalinya, jawab pemuda itu. Sungguh sia-sia, kata Wen tua dengan dingin. Pemuda itu tidak marah, dia hanya tertawa datar. Mereka yang berkultivasi di kota naga tahu bahwa Tuan Wen keras di luar dan lembut di dalam. 2 kali dia tidak mampu membeli Divine Crystal, dan Penatua Wen lah yang membayarnya di muka sebelum dia dapat memasuki menara pelatihan pedang untuk berlatih. Pada saat ini, pintu kamar lain didorong terbuka, dan seorang pria berjubah brokat keluar darinya. Meskipun pria ini baru saja memasuki alam pantai seberang, ada sinar cahaya yang menyilaukan padanya, dan dia tampak luar biasa. Pria berjubah brokat itu mengangguk ke arah tetua Wen, memberi hormat sebelum melangkah pergi. Lin Huai'an memiliki tingkat kultivasi yang sama denganmu. Dia telah melangkah ke tingkat menengah menara pelatihan pedang, dan dia bisa keluar dengan aman. Kamu jauh di belakangnya. Melihat pria itu, Penatua Wen berkata dengan kepuasan, dia sangat mungkin untuk dipilih. Pilih itu pemuda itu juga menunjukkan rasa iri di matanya. Ada 2 rute untuk promosi di Dragon City, satu dari Tuan Panji ke pemimpin aliansi untuk melangkah ke Tai Wei selangkah demi selangkah, seluruh prosesnya sangat sulit. Rute lain adalah mendaki gunung. Mendaki gunung adalah jalan pintas, dan itu juga yang dirindukan banyak orang di Longcheng. Tapi jalan pintas ini sama sulitnya, salah satunya adalah persyaratan untuk bakat terlalu tinggi, dan kebanyakan orang hanya bisa memanjat sedikit membumi. Bersih dulu. Kamu harus bekerja keras. Kamu baru saja memasuki sisi lain, dan kamu lebih mahir menggunakan token dari sisi lain. Mungkin kamu bisa mengejar Lin Huai'an. Tidak banyak orang yang lebih baik darimu di tingkat yang sama dengan kota naga, Wen Lao terhibur. Menara pelatihan pedang tempat Tuan Wen duduk berbeda dari tempat lain. Dia bertanggung jawab untuk memilih orang-orang luar biasa untuk dikirim ke gunung. Dia secara alami berharap akan ada lebih banyak talenta di kota naga. Sangat disayangkan bahwa hanya satu Lin Huai'an yang memiliki kemungkinan ini baru-baru ini. Setelah diyakinkan, pemuda itu mendapatkan sedikit kepercayaan diri. Pada saat ini, sebuah pintu di menara pelatihan pedang didorong terbuka, dan Luo Zeng yang membuka pintu itu. Meninggalkan gua itu memang merupakan tantangan besar bagi Luo Zeng, dia tidak menyangka ada 16 pedang besar yang menjaga pintu masuk gua. Pedang besar ini lebih dari 3 kali lebih kuat dari pedang panjang biasa. Dia juga sangat senang. Dia tidak bisa berurusan dengan pedang panjang yang padat dengan Tri Annihilation Sword saja, tapi dia mungkin tidak bisa melawan pedang besar itu dengan Nine Flashes dan Split Lightweight Dian sendirian. Bagaimanapun, itu akhirnya keluar. Tepat ketika Luo Zeng membuka pintu, dia melihat seorang pria muda dan pria tua bertopeng menatapnya. Luo Zeng ditatap oleh tatapan ini, dan hatinya sedikit berbulu. Dia bertanya, ada apa? Wen, Pak Wen, apa saya salah baca? Tanya pemuda itu. Penatua Wen juga terlihat tidak bisa dijelaskan, tetapi wajahnya tertutup topeng, dan ekspresinya tidak terlihat. Dalam benak Tuan Wen, Luo Zeng diusir dari ruangan adalah hal yang pasti. Dia memikirkan masalah ini di dalam hatinya, menunggu untuk melihat Luo Zeng membodohi dirinya sendiri, dan melihat Luo Zeng keluar dengan murah hati, suasana hatinya cukup aneh, saya tidak tahu bagaimana menjawabnya. Namun, pemuda itu tidak mengetahui urusan saat ini, jadi dia terus bertanya, Wen tua, orang ini belum memasuki pantai seberang, dan nafas arti sebenarnya hanyalah garis 4 putus, garis 5 putus. Aku. Bukan hanya pemuda ini,
bahkan Wen Tua pun belum pernah melihat hal yang aneh seperti itu. Tidak hanya dia tidak melangkah ke pantai seberang, tetapi kultivasinya hanya di tengah lautan arti sebenarnya, dan dia melewati ruang rahasia latihan pagoda pelatihan pedang. Setelah menjaga menara pelatihan pedang selama bertahun-tahun, mungkin ada puluhan juta orang yang masuk dan keluar kota naga, dia belum pernah melihat hal seperti itu. Apakah kamu curang? Penatua Wen bertanya pada Luo Zeng dengan suara yang dalam. Menipu. Luo Zeng terkejut, bagaimana cara menipu? Gua itu dikelilingi oleh semak pedang, dan hanya ada satu jalan menuju keluar, di mana dia bisa menipu. Penatua Wen juga merasa bahwa pertanyaannya salah, tidak mungkin menipu dalam desain internal menara pelatihan pedang, jadi dia bertanya lagi bagaimana Anda membuka pintunya. Buka langsung, Luo Zeng bertanya ada apa? Apakah itu melanggar aturan? Hehe Penatua Wen tersenyum canggung. Pemuda itu bahkan menutupi kepalanya, jelas dipukul dengan keras. Awalnya, di antara rekan-rekannya, dia mengejar Lin Huaian sebagai target. Melihatnya sekarang, pria di depannya ini hampir merupakan keberadaan yang mengerikan, tetapi pihak lain dapat membuka pintu, dan para jenius di gunung itu tidak bisa melakukannya, kan? Siapa namamu? Dari mana asalmu? Tolong beritahu saya satu persatu. Tanya Penatua Wen dengan hati-hati. Luo Zeng sedikit waspada, apa gunanya mengatakan ini? Berguna Penatua Wen melirik Luo Zeng. Sepertinya orang ini tidak tahu banyak tentang aturan kota naga. Tentu saja, ini sangat berguna, seperti mengirimmu ke tempat yang kamu impikan. Melihat tatapan serius Tuan Wen, Luo Zeng hanya tersenyum, tetapi masih melaporkan sumber dan namanya kepadanya. Orang tua ini mungkin akan mengirim dirinya sendiri ke Tiangong, tetapi dalam pandangan Luo Zeng, tindakan Wen tua semacam ini hanya akan sia-sia. Jika Tai Tiangong tega menerima dirinya sendiri, dia sudah bertindak, dan tidak mungkin untuk diam sampai sekarang. Tapi tidak buruk tinggal di kota naga, dengan kristal dewa yang cukup, dia bisa dengan tenang menyeberangi lautan makna yang sebenarnya, dan dia juga bisa memperkuat kekurangannya sendiri, jadi dia tidak begitu tertarik dengan lapisan atas Tiangong. Wen Lao tidak mengetahui hal ini, setelah Luo Zeng pergi, dia juga meninggalkan menara pelatihan pedang dan langsung mendaki Gunung Tai. Orang-orang seperti Lin Huaian baru saja mencapai standar dikirim ke Istana Surgawi, tetapi akan membutuhkan waktu untuk menyelidikinya, tetapi kinerja Luo Zeng seharusnya tidak tinggal di kota naga sama sekali, dan dia tidak akan menunda untuk sesaat. Setelah mencapai setengah gunung, pemandangan di sekitarnya menjadi tidak nyata dan kabur. Di kabut warna-warni, ada istana yang bebas debu. Wen tua memasuki istana, langsung pergi ke lobi, dan berkata kepada penjaga yang sedang bertugas Wen Si memohon untuk bertemu Tuan Gu. Pada saat ini, sebuah suara terdengar, Anda tidak perlu meminta wawancara, Tuan Gu tidak akan setuju. Wen Si berbalik, dan yang dia lihat adalah Sungai Qiuyin, dia sedikit terkejut, dan buru-buru membungkukkan tangannya untuk memberi hormat, ini kebaikan. Dia adalah orang kuat yang bisa menjaga satu sisi di Istana Surgawi. Tuan Qiu kenapa tanya Wen Si bingung. Qiu Yinhe tersenyum ringan, yang ingin kamu laporkan adalah seorang pemuda bernama Luo Zeng, tapi apakah itu benar? Tepat sekali, orang ini telah melewati menara pelatihan pedang. Meski hanya satu lantai, tapi... Sebelum Wen Si selesai berbicara, Qiu Yinhe memotongnya, tapi dia belum melewati sisi lain, kan? Mengapa Tuan Qiu tahu Wen Si merasa aneh? Orang ini adalah murid Istana Dao dan Pedang yang saya bangun, dan saya memperkenalkannya ke Istana Surgawi, kata Qiu Yinhe dengan ekspresi tidak wajar di wajahnya. Kali ini, karena Luo Zeng, ada banyak masalah antara Gunung Tai dan Gunung Tai. Meskipun Gunung Tai dan Gunung Tai terhubung satu sama lain, masih ada persaingan dalam banyak hal. Kali ini Gunung Tai bersumpah bahwa Xiao Shuang sudah bertemu Luo Zeng, belum lagi Luo Zeng diselamatkan oleh Lin Santing. Tapi Qiu Yinhe masih mengambil 7 poin, Luo Zeng adalah murid Istana Daojian, dan Tiangong juga mengirim seseorang untuk menjemputnya, tetapi gagal karena kecelakaan. Lin Santing menyelamatkan bantuan Luo Zeng, dia bisa berutang kepada Qiu Yinhe, tetapi Luo Zeng tidak diragukan lagi adalah orang Tiangong. Ketika Qiu Yinhe menolak untuk menyerah, Tai Yishan akhirnya memilih untuk menyerah. Karena Tuan Qiu diperkenalkan langsung ke Tiangong, mengapa Anda membiarkannya tinggal di kota naga? Wen Si bingung, orang seperti itu seharusnya sudah dikirim ke atas gunung sejak lama. Qiu Yinhe membelai janggutnya, lalu berkata saya punya pengaturan sendiri untuk ini. Jika dia meminjam pedang Anda untuk melatih menara, tolong jaga dia. Menghadapi permintaan Tian Jiedu, Wen Si secara alami setuju. Di Dragon City, pemilik spanduk berjalan dengan cepat, dan arus orang seperti pesawat ulang-alik.
Jika Anda ingin dipromosikan menjadi pemimpin lebih cepat, Anda harus mengembangkan orang-orang Anda dengan gila-gilaan, atau melakukan berbagai tugas. Selain itu, Anda membutuhkan banyak waktu untuk berlatih, sehingga sebagian besar pemilik spanduk sangat sibuk dengan beban yang berat bahu mereka. Situs web Cina baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Bagian tersulit dari proses keluar dari ruang rahasia kultivasi bukanlah masalah Luo Zeng sendiri, tetapi masalah senjata. Dia mengubah total 3 pedang panjang. Ketiga pedang panjang ini semuanya adalah harta karun primordial tingkat atas di domain dewa. Ada juga pedang panjang dengan kemampuan memperbaiki sendiri, tetapi masih tidak dapat menahan pemboman kekuatan dewa selama digunakan, dan pedang itu hancur satu demi satu. Secara alami, tidak ada masalah dengan keuletan pedang ular melonjak, tetapi begitu pedang digunakan, ada kemungkinan bocor. Ketika dia tidak bisa memastikan sikap Istana Taitian terhadap orang-orang Li, tidak mungkin untuk menggunakannya, jadi dia membutuhkan pedang panjang sekarang. Untungnya, kali ini dia mendapatkan cukup banyak, dan kristal dewa di tangannya sudah cukup baginya untuk disia-siakan untuk sementara waktu. Tak lama, dia akhirnya berhenti di depan loteng. Menara pedang terkenal di dunia. Melihat plakat di loteng, mata Luo Zeng berkedip, saya khawatir hanya Tai Tiangong yang berani mengambil nama seperti itu. Tepat sebelum Luo Zeng ingin memasuki loteng, alisnya sedikit mengernyit, sosoknya mundur, dan dia menatap pemuda itu tidak jauh dan bertanya, apa yang kamu lakukan denganku? Pemuda ini adalah orang yang dikeluarkan dari pagoda pelatihan pedang ketika Luo Zeng menemukan dirinya sendiri. Pemuda itu tersenyum sedikit canggung, saya hanya ingin bertanya, apakah Anda memiliki rahasia unik? Luo Zeng berpikir sejenak dan berkata, maksudmu ruangan tempat kamu meninggalkan menara pelatihan pedang? Iya, mata pemuda itu tiba-tiba berbinar. Ya, jawab Luo Zeng. Senyum di wajah pemuda itu menjadi lebih lebar, apakah kamu benar-benar memiliki keterampilan seperti itu? Aku bisa melakukannya. Dia juga pemalu, dan tidak mudah baginya untuk memasuki menara pelatihan pedang sekali, tapi dia masih menggertakkan giginya dan berkata, aku bisa melakukan 100 trik sulap. Kristal. Kamu tidak perlu keluar dari kristal ajaib. Luo Zeng tersenyum sedikit, keterampilan ini adalah kamu lebih baik dariku, dan kamu dapat menjamin bahwa kamu dapat menggunakan pedang untuk melatih menara. Maksudmu aku lebih lemah darimu sekarang? Mata pemuda itu membelalak. Meskipun dia baru saja melangkah ke sisi lain, token yang dia peroleh dari sisi lain tidak lemah. Kesenjangan dalam kultivasi ada di sini. Bahkan jika Luo Zeng meninggalkan ruang rahasia kultivasi dengan kekuatannya sendiri, dia tidak percaya bahwa Luo Zeng lebih baik darinya. Dia selalu berpikir bahwa Luo Zeng dapat melewati gua dengan beberapa orang khusus cara. Iya, itulah artinya, Luo Zeng menjawab dengan dingin, berbalik dan melangkah ke menara pedang terkenal dunia. Dia pikir dia bisa menyingkirkan pemuda ini, tetapi pemuda ini mengikutinya ke paviliun. Hei, halo, pria muda itu meneriakkan beberapa patah kata dari belakang, hanya untuk menyadari bahwa dia telah mengikuti bangunan pedang, dan segera melupakan pertanyaan barusan dan bertanya, apakah kamu ingin membeli pedang? Ya, jawab Luo Zeng. Aku bisa memberimu referensi. Namaku Sukuan. Pernahkah kamu mendengar tentang keluarga Su di Tiongkok Tengah? Keluarga penyulingan senjata yang terkenal. Sebagian besar pedang di Tiangong dipasok secara eksklusif oleh keluarga suku Sukuan mengikuti Said di belakang Luo Zeng. Apapun yang dikatakan Sukuan, Luo Zeng mengabaikannya, dan matanya menatap rak pedang di dinding satu persatu. Sebuah pedang panjang terhubung ujung ke ujung dan diletakkan di atas dudukan pedang. Aku tidak tahu apa yang dioleskan pada pedang panjang itu, tapi itu memancarkan aroma yang samar. Meskipun semua murid akademi memakai pedang King Feng, aku juga harus menyiapkan satu untuk mereka. Tidak hanya itu, tetapi juga mereka yang bergabung dengan Panji di masa depan harus diperlakukan sesuai, pikir Luo Zeng pada dirinya sendiri. Pedang ini Luo Zeng menunjuk ke salah satu pedang, dan baru saja akan bertanya kepada pelayan di Jianghe. Sukuan di sebelahnya berkata pedang penempaan pegas ditempa dengan mata air dari mata air Heming. Kenang-kenangan di sisi lain keluarga Sukami harganya 300 kristal suci, dan itu adalah 800 kristal suci di kota naga. Seorang pelayan di sebelahnya terlihat sangat jelek, tetapi pemuda itu sangat profesional ketika berbicara, dia tidak berani mengatakan apa-apa lagi. Luo Zeng tersenyum ringan, dan melihat pedang panjang di sisi lain sebelum dia bisa bertanya. Sukuan berkata pedang angin Yin, ini adalah pedang yang cepat. Setelah Sukuan memperkenalkan asal-usul lebih dari selusin pedang panjang, Luo Zeng tiba-tiba mengulurkan tangan dan berkata yang ini, dan pedang panjang ini. Pelayan dan Sukuan juga menatap dengan mata terbelalak, dan Sukuan bahkan bertanya, kamu tidak mau semuanya, kan?
4 pedang panjang berharga hampir 3.000 kristal ilahi, cukup untuk pergi ke menara pelatihan pedang beberapa kali. 40 pada saat yang sama, kata Luo Zeng. Meskipun tidak ada kekurangan tiran lokal di gedung pedang terkenal di dunia, jarang semurah hati Luo Zeng, pedang panjang sebanyak itu tidak boleh digunakan sendiri, belum lagi Luo Zeng tidak pernah bahkan melewati sisi lain. Melihat ekspresi curiga di wajah pelayan, Luo Zeng mengeluarkan kristal ilahi secara langsung, dan 120.000 kristal ilahi yang cerah menumpuk bersama, memancarkan energi murni dan menarik perhatian. Pelayan yang memiliki wajah tegang sekarang tersenyum, dan mata Sukuan terbuka lebar. Sebagai anggota keluarga penyuling kerajinan, Sukuan bukannya belum pernah melihat sikat besar kristal dewa, hanya saja dia melawan keinginan keluarga Su dengan memasuki kota naga kali ini, dan dia juga miskin sekarang. Melihat Luo Zeng membeli lebih dari 100 pedang panjang sekaligus, Sukuan tentu saja heran. Saya tidak tahu apakah ada pedang panjang dengan nilai lebih tinggi, Luo Zeng bertanya kepada pelayan. Pelayan mendengar bahwa Luo Zeng masih ingin membeli senjata, bagaimana mungkin dia tidak setuju. Buru-buru berkata tolong ikuti saya. Jadi di bawah kepemimpinan pelayan, Luo Zeng bergerak maju dan memasuki kabinet, Sukuan jelas mengandalkan Luo Zeng dan masuk. Tapi saat Sukuan masuk, dia melihat seorang anggota kabinet dan berbalik untuk melarikan diri. Tetapi salah satu anggota kabinet menghentikan Sukuan di depannya, dan berkata dengan marah, anak laki-lakimu tidak mau mendengarkan ayahmu, berapa lama kamu ingin tinggal di Longcheng? Paman 6, tolong selamatkan aku. Aku tidak akan meninggalkan kota naga jika aku terbunuh. Sukuan memohon pengampunan. Keluarga Su berdiri di Tiongkok Tengah, dan memiliki hubungan yang sangat baik dengan Tiangong. Tentu saja ada orang yang mengabdi di kota naga, dan orang ini adalah paman ke-6 Sukuan, Su Qiao. Luo Zeng secara alami mengabaikan keluhan apapun dalam keluarga Su, dia hanya bertanya saya tidak tahu betapa berharganya pedang yang dijual di lemari menara pedang. Apakah pelayan itu tahu bahwa Luo Zeng berani dan tidak terkendali, dan ingin mengingatkan Su Qiao, tetapi dia berhenti berbicara. Paman ke-6, ini tiran lokal. Mari kita bicara tentang bisnis dulu, oke. Sukuan, yang ditangkap oleh Su Qiao, ingin menangis tetapi tidak menangis. Tidak banyak pelanggan di kabinet Jianlou, dan mereka yang mau masuk semuanya adalah pelanggan besar. Hanya saja Luo Zeng Xiu sangat rendah, Su Qiao tidak memperhatikannya, tetapi setelah mendengar apa yang dikatakan Sukuan, dia melepaskan tangannya untuk sementara waktu, menatap Luo Zeng dan bertanya pedang-pedang dari kabinet semuanya ditempa dengan darah keluarga Su saya, di tangan Anda jika tidak ada 1.000.000 kristal dewa, tidak perlu membicarakan masalah ini. Kabinet Jianlou sebenarnya bukan milik Dragon City, itu sepenuhnya dikendalikan oleh keluarga Su, jadi di sini langsung berurusan dengan keluarga Su. Pedang yang ditempa dengan darah. Mata Luo Zeng sedikit menyipit. Sedikit kebanggaan muncul di wajah Sukuan, ya, keluarga Su saya memiliki darah klan Liegang Ying, dan jenis darah ini paling cocok untuk menempa pedang. Klan bayangan Liegang adalah salah satu klan orc kuno. Penampilannya seperti kuningan, dan matanya seperti merkuri. Tumbuh dari tambang dan penuh dengan harta karun. Karena itu, klan bayangan Liegang dibantai dalam waktu yang lama ago, Clean. Pada akhirnya, hanya darah yang diturunkan, dan keluarga Su mewarisinya hingga hari ini. Jika bukan karena perlindungan Tiangong, keluarga Su mereka akan dibantai oleh alien. Lagi pula, darah mereka juga sangat berharga. Karena itu, keluarga Su telah melayani Tiangong tanpa keluhan atau penyesalan. Boleh aku melihatnya? Luo Zeng bertanya. Melihat penampilan percaya diri Luo Zeng, Su Qiao berjalan ke sisi lemari dan melambaikan tangannya dengan ringan. Tembok itu langsung tenggelam, dan 6 pedang panjang muncul di dinding lagi. Ketika pedang panjang ini muncul, jejak ketajaman segera menyebar. Setelah merasakan ujungnya, alis Luo Zeng juga sedikit terangkat. Ke-6 pedang panjang ini semuanya bisa disebut sebagai harta karun Tao dari Xuanzun. Bahkan pedang penangkap burung termurah yang terkenal berharga jutaan kristal dewa, kata Su Qiao keras. Dia melihat ekspresi serius Luo Zeng dan sangat puas. Tapi yang dilihat Luo Zeng bukanlah 5 pedang lainnya, yang tergantung di paling kiri, bagian belakang pedang sedikit miring, dan ada busur berbentuk ular yang samar, bentuknya persis sama dengan Teng Snake Sword. Sepertinya aku pernah melihat pedang ini sebelumnya, sepertinya persis sama dengan pedang ular melonjak yang legendaris. Luo Zeng bertanya. Sukuan tersenyum ke samping, ini adalah tiruan. Itu dibuat dengan meniru pedang ular melonjak. Tidak mungkin sekuat pedang ular melonjak yang legendaris dalam hal kekuatan. Tapi kamu berpengetahuan luas, dan bahkan ular melonjak pedangnya bisa dilihat. Hehe, orang biasa benar-benar tidak bisa melakukannya.
Dari mana Sukuan tahu bahwa pedang ular melonjak ada di tangan Luo Zeng? Kalau begitu pedang ini juga Xuan Zun Daobao. Luo Zeng bertanya lagi. Tentu saja, pedang panjang yang dibasahi darah keluarga Su kita semuanya bisa disebut Xuan Zun Daobao. Meskipun tiruan ini adalah Xuan Zun Daobao kelas 3, kekuatannya tidak buruk, kata Sukuan. Aku membelinya, Luo Zeng tidak terlalu ragu. Dari penampilan pedang ini saja sudah cukup untuk membingungkan yang asli. Jika suatu saat, ketika saya harus menggunakan pedang ular melonjak, saya dapat menggunakan pedang ini untuk menyembunyikan masa lalu, pedang panjang ini secara alami sangat cocok. Bahkan tidak menanyakan harganya, Sukuan mengerutkan bibirnya. Dia tahu bahwa Luo Zeng adalah seorang tiran lokal, tetapi bagaimana dia bisa membeli pedang seperti ini? Pedang ini berharga 1,5 juta kristal dewa. Su Qiao melihat Luo Zeng begitu tidak terkendali, dan tersenyum di wajahnya. Luo Zeng membayar Senjing, melihat pedang panjang itu lagi dan berkata pedang panjang ini bisa disebut Xuan Zun Daobao, dan itu bukan pedang ular melonjak yang asli. Pedang ular melonjak yang asli Su Qiao dan Sukuan juga terkejut. Mereka tidak tahu bahwa Luo Zeng bahkan tidak mengetahui akal sehat ini. Sukuan juga tersenyum dan berkata setelah abad pertengahan, harta sihir dunia dibagi menjadi 3 peringkat dan 9 aliran. Di antara mereka, harta karun Xuan Zun Dao, harta karun Dao pantai lainnya, dan harta karun Xiantian Dao 3 peringkat, yang masing-masing dibagi menjadi 3 peringkat. 1, 2, 3. Sukuan berhenti sebelum berkata pedang ular melonjak adalah harta bawaan kelas 3. Apakah ini hanya kelas 3? Kata Luo Zeng. Melihat Luo Zeng sedikit kecewa, paman dan keponakan keluarga Su tiba-tiba tertawa terbahak-bahak, dan Sukuan bahkan berkata tingkat ketiga. Hahaha penempaan harta karun Dao bawaan harus ditempa dari benda bawaan sebelum penciptaan kekacauan. Hanya ada beberapa lusin harta Xiantian Dao seperti itu di seluruh dunia ibu. Itu hanya karena pedang itu mengandung relatif sedikit benda bawaan, dan bahkan jika itu hanya tingkat ketiga, itu cukup untuk membuat semua ras gelisah. Jadi begitu Luo Zeng mengangguk. Seperti yang dikatakan Sukuan, harta karun Xuan Zun Dao adalah senjata ilahi yang disempurnakan dengan pengorbanan darah, sedangkan harta karun Bian Dao berisi token Bian, jika satu bagian hilang, wajar untuk bertemu tetapi tidak untuk mencari. Situs web Cina baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Setelah pemahaman umum, Luo Zeng mengarahkan pandangannya ke dinding. Ketika Su Qiao mempersembahkan 6 pedang, dia melihat 2 pedang, satu adalah tiruan dari pedang ular Teng, dan yang lainnya adalah pedang ini. Bentuk pedang panjang ini sepertinya tidak biasa, tetapi cahaya berdarah yang terkandung di bilahnya membuat orang bergidik, dan ketajaman yang samar-samar terungkap selalu ingin memilih seseorang untuk dimakan. Aku tidak tahu harga pedang ini. Luo Zeng bertanya lagi. Melihat Luo Zeng menyebutkan pedang, Sukuan memiliki ekspresi sedih di wajahnya. Dari darahnya, Sukuan tahu dari siapa pedang itu berasal, dan mereka menindasnya lagi memikirkan penampilannya yang menyedihkan. Sukuan merasa patah hati. Reaksi Su Qiao benar-benar berbeda. Dia mengangkat jarinya dan berkata, penglihatan bagus, pedang ini disebut Yuxue. Ini adalah Xuan Zun Daobao kelas 1. Itu juga pedang terbaik di rumah pedangku yang terkenal. Meskipun pedang ini bukan sebagus sisi lain itu bukan apa-apa, tetapi sebanding dengan beberapa Daobao dari sisi lain, dan harganya 8 juta kristal dewa. Mendengar harganya, Luo Zeng juga sedikit terpana. Tapi dia memiliki mata yang bagus untuk pedang ini, dan pedang ular melonjak imitasi tidak cukup untuk menghadapi musuh itu hanya 10 juta kristal dewa yang disimpan oleh Luo Zeng, dan dia ingin membeli selembar kertas kuning itu untuk amati sebentar. Jika saya membeli pedang ini, saya khawatir saya harus mencari cara lain untuk mendapatkan Senjing. Sambil menggertakkan giginya, Luo Zeng masih berkata aku juga akan membeli pedang ini. Su Qiao menatap sedikit, dia tidak pernah berpikir bahwa Luo Zeng akan benar-benar membelinya. Dalam kabinet ini, kurang dari 3 atau 5 pedang diperdagangkan dalam setahun, dan Luo Zeng membeli 2 dalam satu nafas, yang masih merupakan transaksi puluhan juta kristal dewa, dia secara alami sangat bahagia di hatinya. Ini sangat bagus, sangat bagus. Su Qiao dengan bersemangat menurunkan pedang Sue. Luo Zeng juga mengeluarkan kristal ilahi, membayar dengan satu tangan dan mengirim dengan tangan lainnya. Ketika Luo Zeng mendapatkan pedangnya, Sukuan di sampingnya berkata bisakah kamu menunjukkan pedang ini kepadaku? Sukuan, pedang ini sudah dijual ke pelanggan, jadi itu bukan milik keluarga suku. Jangan membuat masalah. Su Qiao memarahi. Luo Zeng melihat tatapan sedih di mata Sukuan, dan hatinya sedikit tergerak sebelum dia menyerahkan pedang kepadanya. Saya melihat Sukuan memegang pedang dengan hati-hati,
menarik napas dalam-dalam, dan benar-benar memegang pedang di tangannya, dan mengembalikannya ke Luo Zeng dengan enggan untuk sementara waktu. Dilihat dari ekspresi Su Quan, Yuxue ini mungkin memiliki beberapa asal-usul. Tapi ini adalah masalah keluarga Su, dan Luo Zeng secara alami mengabaikannya. Singkirkan pedang panjang itu, tetapi setelah Luo Zeng keluar dari gedung pedang yang terkenal, Su Quan mengikuti lagi. Kapan kamu akan mengikuti? Luo Zeng mengerutkan kening. Su Quan menyingkirkan kesedihan di hatinya, dan tiba-tiba berkata aku sudah memutuskan. Apa yang harus diputuskan? Luo Zeng bertanya dengan aneh. Bergabunglah dengan spandukmu. Su Quan berkata dengan serius. Bergabung dengan spanduk saya. Luo Zeng sedikit terkejut, bukankah kamu juga pemilik spanduk? Su Quan berkata mengembalikan bendera sudah cukup. Saya awalnya mengikuti pemimpin spanduk Chen, tetapi sekarang dia telah dipromosikan menjadi pemimpin aliansi, saya secara alami menjadi pemimpin spanduk. Namun, pemimpin Chen akan mengambil alih ujian Tai Wei segera. Menjadi orang bebas. Menurut aturan Dragon City, pemilik panji memang bisa menyerah, tapi situasi seperti ini jarang terjadi. Terutama tingkat kultivasi Su Quan lebih tinggi dari Luo Zeng. Bisakah kamu melepaskan pemilik spanduk, bukankah kamu tidak bisa memasuki kota naga? Meskipun spanduk Luo Zeng juga akan tumbuh, dia masih memiliki beberapa kekhawatiran di hatinya. Bersih dulu. Jangan khawatir tentang ini, aku punya cara sendiri untuk masuk dan keluar dari kota naga, kata Su Quan sambil tersenyum. Pertanyaan terakhir, mengapa kamu mengikutiku? Luo Zeng bertanya lagi. Su Quan menunjukkan ekspresi licik di wajahnya, dia tersenyum dan berkata saya hanya mengikuti tiran lokal. Luo Zeng tidak menolak permintaan Su Quan, karena keluarga Su adalah keluarga peralatan pemurnian, orang ini sangat berguna baginya, tetapi dia samar-samar merasa bahwa Su Quan bergabung dengan panjinya tidak sesederhana yang dia katakan, dan itu adalah sangat mungkin bersamanya pedang yang dia beli ada hubungannya dengan itu. Setelah meninggalkan kota naga, Su Quan mengembalikan benderanya seperti yang dia katakan, dan mendaftar ke orang tua itu. Kemudian keduanya pergi ke Fangxi di luar Dragon City lagi. Skala kota persegi ini tidak kecil, kali ini ada cukup waktu, dan Luo Zeng juga berkeliaran. Meskipun tempat ini tidak sebagus kota naga, ada beberapa hal aneh dengan harga yang sangat rendah, dan bahkan ada kekuatan magis pertapa yang disegel dengan larik rune untuk dijual. Setelah meninggalkan Fangxi, Luo Zeng menemukan seorang murid sekolah. Yue Baicheng dan yang lainnya menunjukkan kegembiraan dan mengelilingi mereka, sementara Luo Zeng memperkenalkan Su Quan kepada mereka. Saya mendengar bahwa orang kuat dari sisi lain bergabung dengan Panji Luo Zeng, dan para murid akademi juga cukup terkejut, tetapi Panji Luo Zeng semakin kuat dan kuat, yang bagus untuk semua orang. Pada saat ini, Yue Baicheng dengan lembut membalik tangannya, mengeluarkan botol kecil dari tangannya, dan berkata kepada Luo Zeng sambil tersenyum Banner, menurutmu ini apa? Sebelum Luo Zeng memeriksa dengan hati-hati, Su Quan di samping meliriknya, dan kemudian berkata ini adalah cairan Tianchun, jenis cairan spiritual yang paling murni, tetapi tidak jarang, dan itu akan digunakan saat memurnikan senjata sihir untuk mendinginkan, karena sifatnya murni, tidak akan membawa kotoran, dan beberapa orang menggunakannya untuk membuat anggur. Tapi ini sepertinya agak mirip dengan cairan spiritual ujian. Luo Zeng menatap cairan spiritual itu dan berkata, tetapi tidak ada arti sebenarnya dari cairan murni hari ini. Karena cairan spiritual ujian terbuat dari cairan Tianchun, tetapi meskipun cairan Tianchun murah, terlalu sedikit orang yang bisa membuat cairan spiritual ujian. Su Quan mengangkat bahu. Yue Baicheng mengabaikan Su Quan, seolah-olah dia telah menemukan benua baru, dia berkata Tuan Spanduk, cunya sangat murah hari ini, 10 senjing dapat membeli botol sebesar itu. Lalu, beli anggur untuk diminum. Su Quan merentangkan tangannya dan berkata dengan santai. Banner Master menggunakannya untuk membuat Enlightenment Sword Essence Liquid, dan perbedaan harga di dalamnya mungkin sangat menguntungkan. Yue Baicheng mengalihkan pandangan Su Quan dan melanjutkan. Batuk-batuk-batuk. Su Quan tiba-tiba tersedak, dan dia bahkan bertanya-tanya apakah dia salah dengar tadi. Alasan mengapa Sword Enlightenment Essence langka adalah karena terlalu sedikit orang yang bisa membuatnya. Hanya ada 14 orang yang bisa keluar dari seluruh istana Taitian, dan mereka semua adalah orang yang telah mencerahkan Tao dengan satu pikiran. Situs web Cina baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Beberapa dari 14 orang meninggal, dan beberapa berada di posisi tinggi, kebanyakan dari mereka tidak terlalu memikirkan pendapatan dari ujian Lingye, jadi hanya 1 atau 2 orang yang akan membuat benda ini. Orang-orang di bawah Panji Luo Zeng akan membuat cairan esensi pedang pencerahan, dan Su Quan ketakutan.
Tapi jawaban Luo Zeng membuat Su Quan merasa luar biasa. Jika kamu benar-benar bisa melewati penjualan Enlightenment Sword Spiritual Liquid, kamu memang bisa mendapatkan banyak kristal dewa. Luo Zeng mengambil botol itu di tangan Yue Baicheng. Harga cairan Tianchun sangat rendah, dan tidak sulit bagi Luo Zeng untuk mengandalkan makna sejati keberuntungan pedang yang abadi untuk mengubahnya menjadi cairan pencerahan pedang. Selain menggunakan pedang ular untuk merangsang segel pedang, cara lain tidak bisa melubangi pedangnya sama sekali kebenaran abadi tentang keberuntungan. Su Quan membuka mulutnya lebar-lebar dan berkata, "Tidak mungkin, bisakah kamu benar-benar membuat esensi pedang pencerahan?" Luo Zeng melirik Su Quan dengan ringan, mengulurkan tangan untuk menutupi mulut botol, dan saat nafas makna sebenarnya berputar ke dalam botol, cairan Tianchun di dalam botol juga perlahan berputar. Topan makna sejati secara alami menyatu. Su Quan tercengang. Alasan mengapa cairan Tianchun banyak digunakan adalah karena sifatnya yang murni, hampir tidak bereaksi dengan energi apapun, dan sulit untuk mengubah karakteristiknya. Hanya arti sebenarnya dari Tao dengan kesesuaian yang sempurna yang dapat diintegrasikan dengan Tianchunnya. Jika ada kekurangan dalam arti sebenarnya dari Tao, cairan Tianchun akan menjadi keruh, dan tidak akan dapat menghasilkan cairan spiritual pedang pencerahan. Artinya, Kakak Luo Zeng, bisakah kamu mencerahkan Tao dengan satu pikiran? Su Quan tiba-tiba menyadari. Tidak heran orang ini bisa melewati ruangan di lantai pertama menara pelatihan pedang dengan tingkat kultivasi ini. Tidak heran dia mengatakan bahwa kekuatannya tidak cukup, dan hampir semua pelaku kejahatan yang menyadari Tao dengan satu pikiran adalah sesat keberadaan. Luo Zeng menyerahkan cairan spiritual yang telah disiapkan kepada Su Quan. Apakah kamu melihat apakah ini cairan spiritual pedang pencerahan? Su Quan merasakan arti sebenarnya dari botol itu, dan ekspresi rumit di wajahnya sulit untuk dijelaskan. Setelah beberapa saat dia berseru, "Jadi, kamu bisa menjadi sangat kaya tanpa latar belakang, tetapi orang seperti kamu akan tetap tinggal di kota naga." Luo Zeng mengangkat bahu, "Aku juga sangat aneh. 15 juta kristal dewa yang diperoleh dari Irmaus, karena pembelian gila-gilaan Luo Zeng, hampir habis. Jika warisan klan Qiu tidak digunakan, Luo Zeng memang akan mengalami kesulitan keuangan." Namun, penemuan Yue Baicheng memecahkan kebutuhan yang mendesak. 200 vial cairan Tianchun yang dibeli dari Fang Shi sudah terisi. Sebotol cairan spiritual pedang pencerahan murni bernilai 20.000 kristal ilahi. Jutaan kristal, biayanya dapat diabaikan. Pada malam hari yang sama, Luo Zeng telah menyiapkan cairan spiritual pedang pencerahan satu persatu. Secara alami, Luo Zeng tidak perlu menjual cairan spiritual ujian. Dia mempercayakan Yue Baicheng dan yang lainnya untuk berdagang di pasar persegi, dan kemudian beredar di luar tembok pedang melalui pasar persegi. Melihat botol cairan spiritual pencerahan, yang juga dilihat Su Quan adalah tumpukan kristal dewa, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecakkan lidahnya, keluarga Su-nya sibuk, menyempurnakan senjata dewa dengan menyumbangkan darah untuk mengorbankannya, pedang, tidak sebanyak yang diperoleh Luo Zeng dalam satu malam. Ini benar-benar tidak berdaya, apalagi keluarga Su. Sulit menemukan orang yang sangat cocok di antara semua keluarga besar di China. Setelah melakukan ini, Luo Zeng mulai berlari ke lautan makna yang sebenarnya. Setelah melewati garis 4 putus, kesulitan Sea of True Intent meningkat pesat. Menyeberangi lautan niat sejati pada awalnya adalah proses melatih jiwa yang, semakin lama seseorang tinggal di lautan niat sejati, semakin kuat jiwa yang. Selama proses ini, keunggulan Dragon City terungkap. Pedang panjang perak itu menembus tiang bendera Luo Zeng, terus menyusup ke jiwa semua orang, yang setara dengan terus menelan pil jiwa. Tentu saja, efek ini jauh lebih lemah. Setelah bertahan di garis 5 putus selama lebih dari 10 hari, Yang Sol menjadi lebih kuat di bawah tekanan hawa dingin, dan dia dan Ling Xuang berangkat untuk mencapai garis 6 putus lagi. Seluruh proses juga tanpa bahaya. Setelah melewati 6 garis putus-putus, Luo Zeng menemukan bahwa memang ada banyak pusaran di lautan makna sebenarnya. Hampir setiap jarak yang ditempuh, 3 hingga 5 vortisitas dapat ditemukan. Bisa dibayangkan berapa banyak orang yang dipenjara di pusaran air ini, dan mereka belum bisa keluar sejauh ini. Saat melewati pusaran tersebut, terkadang orang terlihat meminta bantuan. Tapi Luo Zeng bukanlah penyelamat. Selain membantu Lin Zanting menyelamatkan putranya, dia tidak berniat mengambil lilin keempat. Jika orang yang mengatur lilin mengetahuinya, ajalnya bisa dibayangkan. Setelah memasuki 6 garis putus-putus, Luo Zeng berhenti sejenak dan kemudian menggunakan tubuh fisiknya untuk menyeberangi lautan makna yang sebenarnya. Air laut merah yang berapi-api ini juga memiliki efek pemurnian tubuh tertentu, tetapi efeknya kecil pada Luo Zeng saat dia berenang di air laut mulai melepuh seperti magma.
Dalam proses ini, Luo Zeng dapat dengan jelas merasakan arti sebenarnya dari Tao yang terkandung dalam tubuh daging, dan pada saat yang sama bertanya-tanya apakah ada kekuatan supernatural yang benar-benar berarti yang dapat menggunakan arti sebenarnya dari Tao ini. Tak berdaya, hanya ada Luo Zeng di dunia ibu. Saya khawatir tidak mungkin menemukan makna kekuatan supernatural yang relevan. Mungkin saya akan menggunakannya setelah memikirkannya di masa depan. Ketika jiwa dan tubuh telah memasuki garis 6 titik, inilah saatnya bersiap untuk melepaskan pusaran besar itu. Menurut Ling Xuang, keluarga Lin di Gunung Tai juga menantikannya, terutama sepupunya yang menunggu dengan getir setiap hari. Terutama setelah Irmaus mengirim 15 juta kristal ilahi, keluarga Lin telah sepenuhnya meyakinkan kemampuan Luo Zeng, dan Ming Xuan sekarang penuh vitalitas, lagi pula, Luo Zeng memberinya harapan terbesar. Cairan spiritual Wujian diserahkan kepada Yue Baicheng, Qiu Xiyuan dan lainnya harga awal hanya 15.000 kristal ilahi. Awalnya, Luo Zeng berpikir bahwa harganya agak tinggi, tetapi Yue Baicheng dan yang lainnya berpikir bahwa karena cairan spiritual pedang pencerahan yang dijual oleh orang lain mencapai 20.000 kristal ilahi, selisih 5.000 sudah cukup untuk mengalir keluar. Seperti yang dipikirkan Yue Baicheng, 120 botol terjual di Fangxi pada hari pertama peluncurannya, dan 80 botol sisanya telah dipesan sebelumnya oleh beberapa orang. Lagi pula, cairan roh Wujian itu mahal, dan sulit bagi mereka untuk membelinya di hari yang sama, jadi mereka hanya bisa mengumpulkan uang dalam semalam. Setelah menjual Senjing dalam jumlah besar, Yue Baicheng mempercayakan Lai Huabei untuk diam-diam membeli Tianchunyai. Ini juga kepintaran Yue Baicheng. Mereka bukan satu-satunya yang memproduksi ujian spiritual liquid, perilaku mereka pasti merampok bisnis orang lain dan mengganggu pasar. Oleh karena itu, Yue Baicheng tidak ingin membuat masalah besar tentang membuat cairan spiritual pedang pencerahan untuk saat ini, mungkin dia akan ditemukan oleh pihak lain pada akhirnya, tetapi sebelum itu, dia harus dapat membantu Luo Zeng menghasilkan uang, banyak kristal dewa. Selama lebih dari 10 hari, banyak pendapatan masuk setiap hari. Luo Zeng tidak mengambilnya sendirian, dan mengeluarkan 1 juta kristal ilahi dan membagikannya secara merata kepada orang-orang di bawah benderanya. Sukuan juga memiliki. Anda harus tahu bahwa setelah Sukuan dibatasi oleh keluarganya, sangat sulit untuk mendapatkan ratusan kristal dewa, dan dia sangat senang mendapatkan 10.000 kristal dewa, itu memang pilihan yang tepat untuk mengikuti tiran lokal. Adapun identitas pemilik spanduk, dia sama sekali tidak berencana menjadi pemilik panji, dan dia satu-satunya di bawah panjinya. Sebelum mengungkap pusaran, Luo Zeng kembali ke dunia batin lagi. Selama periode waktu ini, Luo Zeng kadang-kadang berubah menjadi inkarnasi untuk bergaul dengan para gadis. Bersih dulu. Ketika dia memasuki rumah abadi, dia akan menyesuaikan laju aliran waktu kembali, laju aliran dunia batin lebih cepat, Luo Zeng dapat menghabiskan lebih banyak waktu dengan para gadis, dan ketika dia pergi, dia akan menyinkronkan waktu rumah abadi dengan dunia ibu, agar tidak mereka menunggu lama sendiri. Ning Yudi sering membicarakannya, dan Luo Zeng akan memberitahu mereka tentang beberapa hal yang terjadi baru-baru ini. Wanita-wanita ini dulu mengabdikan diri mereka untuk berkultivasi untuk meninggalkan rumah abadi, dan sekarang mereka dapat membuat Luo Zeng sering menemani mereka, dan esensi hidup mereka sudah tidak terbatas, jadi tentu saja mereka tidak memiliki keadaan pikiran seperti itu. Hanya Sun yang berkonsentrasi untuk mengolah arti sebenarnya dari Taoisme, tetapi kecocokannya tampaknya sangat rendah. Luo Zeng bermaksud untuk mengirim arti sejati Dao lainnya, jika dia benar-benar memiliki ketekunan, dia juga dapat melangkah ke lautan arti sejati. Setelah dunia ibu, Luo Zeng menyadari bahwa memasuki lautan makna sebenarnya tidak sesulit yang dibayangkan. Alasan mengapa para dewa langka sepenuhnya karena kesenjangan budaya klan Jiuli, yang menyebabkan ketidaklengkapan dunia, arti sebenarnya dari Dao. Setelah tinggal di Xianfu selama beberapa hari, inkarnasi Luo Zeng sedikit berkelebat, dan dia telah tiba di sebuah benua di dunia batin. Sangat, sekte terbesar di benua ini. Seorang pria muda berdiri dengan tangan di belakang, memegang tombak, berdiri di depan pintu Zongmen. Ribuan orang mengelilinginya tidak jauh, semuanya menunjuk dan menunjuk dengan suara rendah. Dari mana cabul ini berasal lagi? Dewa jahat menghilang saat itu, dan sekarang ada karakter jahat lainnya. Menantang sekte pertama dengan kekuatan satu orang sangat mengasyikkan. Pria muda ini adalah Luo Nian. Saat Luo Nian tumbuh dewasa, dia juga menjadi dewasa. Aliran waktu di luar rumah abadi sangat cepat, dan usia tulangnya saat ini sebenarnya hampir sama dengan Luo Zeng. Setelah berkultivasi ke tingkat yang lebih rendah dari dewa sejati, bagaimanapun juga, karena sekte Liu Hua, sekte kedua di daratan,
terjadi konflik besar dengan Sekte Tianjue. Meskipun dia mengerti bahwa jika dia ingin menyelesaikan masalah di depannya, mudah untuk kembali ke rumah abadi, memberitahu ibunya, dan meminta ayahnya untuk maju. Ini adalah dunia ayahnya, siapa yang bisa menolak? Bahkan untuk 3 monster tua di Sekte Tianjue, pikiran ayahnya akan musnah. Tapi Luo Nian ingin menyelesaikannya sendiri. Luo Nian tidak lemah dalam hal kekuatan atau bakat supranatural, apalagi dia memiliki pemahaman tertentu tentang arti sebenarnya dari Taoisme dan alam. Dalam babak pertempuran ini, dia telah mengalahkan 7 orang. Ketujuh orang ini semuanya adalah pembangkit tenaga listrik yang tak tertandingi di zaman sekarang, tetapi mereka semua dikalahkan oleh gerakan Luo Nian, dan seluruh benua hampir terguncang. 3 monster, keluar, teriak Luo Nian dengan marah. Alasan mengapa dia membunuh Sekte Surgawi tertinggi adalah karena orang suci dari Sekte Liu Hua. Dibandingkan dengan Luo Zeng, Luo Nian tampak jauh lebih berbakti. Setelah Sekte Liu Hua ditindas oleh Sekte Tianjue, dia marah pada mahkota karena kecantikannya. Pada saat ini, suara dingin tiba-tiba datang dari Sekte Tianjue. Huff, jika kamu dibiarkan menjadi liar di sini, apakah kamu benar-benar tidak menipu siapapun di Tianjuezong? Tianjuezong akhirnya tidak dapat menahannya lagi, dan seorang lelaki tua berambut merah keluar dari sekte tersebut. Bagus sekali. Luo Nian tersenyum dingin, tombak di tangannya memerah, dan seluruh tubuhnya memancarkan aura yang luar biasa, sangat menakjubkan. Pada saat ini, Luo Zeng tiba-tiba terbang keluar dari kerumunan dan mendarat di belakang Luo Nian. Melihat Luo Zeng muncul, Luo Nian juga tertegun, wajahnya tenggelam. Ayah, mengapa kamu di sini? Aku tidak membutuhkanmu untuk membantuku. Luo Zeng tersenyum sedikit, melirik lelaki tua berambut merah itu dengan ringan, dan berkata, saya tidak bertanya tentang bisnis Anda, tetapi ada beberapa hal yang membutuhkan bantuan Anda. Dia datang ke Luo Nian karena 2 kunci rahasia dari sisi lain. Pria tua berambut merah, salah satu dari 3 monster mutlak surga, penuh dengan wajah yang tidak dapat dijelaskan. Dia merasa bahwa Luo Zeng hanya memiliki basis kultivasi alam hidup dan mati. Bagaimana mungkin orang ini adalah ayah Luo Nian? Luo Nian menjadi terkenal 10 tahun lalu, tapi kemudian tiba-tiba menghilang selama 3 tahun. Semua orang di daratan berpikir bahwa jenius ini telah jatuh seperti meteor, tetapi sebenarnya dia kembali ke rumah abadi untuk berlatih selama waktu itu. Setelah kembali, basis kultivasi Luo Nian telah meroket, dan kekuatannya bahkan lebih mencengangkan. Semua orang berspekulasi siapa kekuatan di balik Luo Nian, dan keluarga seperti apa yang bisa menumbuhkan karakter seperti itu. Sekarang jawabannya telah terungkap, basis kultivasi alam hidup dan mati benar-benar mengejutkan. Luo Nian hendak menantang 3 monster mutlak surgawi, dan ayahnya tiba-tiba berlari untuk menghentikannya. Dia secara alami sedikit tertekan, tetapi untungnya, Luo Zeng menempatkan basis kultivasinya di alam hidup dan mati. Jika penampilan Luo Zeng sendiri muncul, orang-orang Tianjuezong mungkin akan berlutut dan bersujud di tempat. Monster tua Tianjue, tunggu saja aku. Aku akan kembali sebentar lagi. Luo Nian menjatuhkan kalimat ini, dan pindah bersama Luo Zeng, dan tiba di tempat terpencil lain dalam sekejap mata. Apa yang begitu penting? Luo Nian cemberut. Luo Zeng mengulurkan tangan dan membaliknya dengan lembut, dan ada 2 keping tembaga segi 8 di tangannya. Sepotong tembaga, Luo Zeng mendapat sepotong ketika dia berada di kota Tianyong, dan tidak ada senjata ajaib lain di makam, tetapi potongan tembaga ini menarik perhatian Luo Zeng. Ketika dia mengairi dengan kristal ilahi, sebuah peta muncul dari garis-garis di lembaran tembaga, dan ada anotasi bahasa Sanskerta di sebelahnya. Luo Zeng secara alami tidak dapat memahaminya. Tidak sampai Luo Zeng menyelamatkan telinga tikus dan mendapatkan potongan tembaga kedua, dia menyadari bahwa potongan tembaga ini disebut kunci rahasia dari sisi lain. Seperti namanya, 2 keping tembaga ini harus menjadi kunci untuk membuka kunci di suatu tempat di pantai seberang. Luo Zeng percaya bahwa tidak akan lama baginya untuk mendarat di sisi lain, dan saya khawatir itu akan berguna saat itu. Pada hari itu, Ling Xuang mengirim kunci telinga tikus ke sisi lain, dan memberitahu Luo Zeng bahwa jika dia ingin menggunakan kunci di sisi lain, pertama-tama dia harus menguraikan bahasa Sanskerta di kunci tersebut. Jika Luo Zeng mau, dia bisa membantu. Ada penerjemah yang dipekerjakan di Istana Taitian, yang berspesialisasi dalam menguraikan bahasa Sanskerta untuk mencari nafkah, tetapi waktu penguraiannya cukup lama, mulai dari beberapa tahun hingga lebih dari 10 tahun, dan itu mahal, tergantung pada lamanya waktu penguraian, ratusan puluhan ribu atau bahkan puluhan juta kristal ilahi. Mendengar apa yang dikatakan Ling Xuang, Luo Zeng juga berbicara lurus. Jika Luo Nian ditempatkan di Istana Taitian,
lelaki kecil ini mungkin akan dapat menghasilkan banyak uang setiap hari, terutama dengan kecepatan penguraiannya, dia hampir bisa melihatnya sekilas. Luo Zeng menolak Ling Xuang, dan kemudian membawa 2 keping tembaga ke dunia batin. Apa-apaan ini? Luo Nian mencubit kedua keping tembaga itu dan memeriksanya. Dia hanya melihat garis-garis yang tak terhitung jumlahnya. Bagaimana mungkin ada bahasa Sanskerta? Luo Zeng mengulurkan tangannya dengan lembut, dan mengeluarkan kristal ilahi. Melihat energi murni di kristal ilahi, wajah Luo Nian penuh rasa ingin tahu, apa ini? Energi di dalamnya sangat luar biasa. Tidak heran jika Luo Nian bodoh, ketika Luo Zeng melihat Senjing untuk pertama kalinya, dia mungkin memiliki ekspresi yang sama. Retakan. Dengan cubitan lembut Luo Zeng, energi di dalam kristal ilahi dijatuhkan pada kunci rahasia di sisi lain. Garis-garis di kunci pantai lainnya mulai mengalir perlahan, dan seperti percobaan pertama, sebuah peta secara bertahap muncul. Hal yang sama berlaku untuk tombol samping lain dari mouse telinga. 2 peta, 2 tulisan Sanskerta emas. Luo Nian menjadi bersemangat saat melihat bahasa Sanskerta emas, tetapi setelah beberapa saat, wajahnya menjadi sangat aneh. Potongan tembaga ini ditulis dengan Yi Hongtian, diikuti oleh serangkaian kalimat yang tidak diketahui artinya. Mengoceh Luo Nian menunjuk ke potongan tembaga Ear Mouse dan berkata. Tembaga ini tertulis di 19 langit, dan di belakangnya juga ada rangkaian kalimat dengan arti yang tidak diketahui, yang juga merupakan catatan gulu kata Luo Nian lagi. Apa itu mengomel? Alis Luo Zeng mengerutkan kening. Luo Nian menggelengkan kepalanya, entahlah, ini pertama kalinya aku tidak bisa mengerti bahasa Sanskerta, yang artinya tidak ada artinya. Di masa lalu, Luo Nian dapat langsung menguraikan arti dari bahasa Sanskerta, tetapi bahkan jika dia menguraikannya kali ini, artinya masih belum jelas. Luo Zeng memikirkannya sebentar, lalu berkata ucapkan saja kalimat itu lagi dan biarkan aku mengingatnya. Oke, Luo Nian mengangguk, melantunkan kata-kata dalam bahasa Sanskerta di atas piring tembaga. Benar saja, seperti yang dia katakan, semua jenis suku kata unik telah dinyanyikan tanpa henti, dan Luo Zeng ingin tertawa. Tapi dia masih menghafal suku kata ini kata demi kata. Sudah berakhir, Luo Nian mengangkat bahu, dan dia juga merasa bahwa apa yang dia pecahkan agak bodoh, bisakah aku kembali? Iya, Luo Zeng menyentuh kepala Luo Nian, dan berkata sambil tersenyum, anak itu memiliki mata yang bagus, jika kamu benar-benar ingin menikah dengan kekasihmu di rumah, kamu harus memberi tahu ayah. Dimengerti, aku masih sibuk. Luo Nian melengkungkan bibirnya, sosoknya melintas, dan dia telah melakukan teleportasi besar dan menghilang di depan Luo Zeng. Luo Zeng berdiri di tempat dan melihat kedua kunci pantai lainnya. Tikus telinga memberiku kunci rahasia ke sisi lain dari lapisan pertama, jadi tidak apa-apa gumam Luo Zeng. Mungkin ada kesenjangan besar antara nilai surga pertama dan surga ke-19, dan Liga Tikus memang banyak diuntungkan. Namun, Luo Zeng juga harus naik selangkah demi selangkah. Ketika dia baru saja melangkah ke sisi lain, kunci satu tingkat ke sisi lain ini adalah yang paling cocok. Apa yang tidak diketahui Luo Zeng adalah bahwa celah nilai kunci pantai lainnya jauh lebih besar dari yang dia bayangkan. Seperti token dari sisi lain di makam Yi Guan, setelah diuraikan, mungkin bernilai ratusan juta kristal, yang sama sekali berbeda dari yang ada di Ear Mouse. 1. Setelah berpikir sejenak, Luo Zeng terbang. Ketika dia pergi, dia melihat bahwa Luo Nian telah menjatuhkan salah satu dari 3 monster tua dari Sekte Tianjue dengan pistol. Anak ini situs web Cina baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Dibandingkan saat dia masih muda, Luo Nian jauh lebih gila darinya. Namun, keduanya tidak sebanding. Meskipun Luo Zeng juga tumbuh di dunia batin ayahnya, dia tidak jelas tentang dunia luar, dan Luo Nian percaya diri untuk mengetahui segalanya, dan tidak peduli seberapa nakal dia, seseorang akan melakukannya, dukung dia. Setelah mengetahui rahasia potongan tembaga itu, Luo Zeng meninggalkan dunia batin. Sehari kemudian, dia memasuki Laut Niat Sejati lagi, membantu Ming Xuan melepaskan pusaran ketiga, dan mendapatkan lilin ketiga. Ming Xuan, yang telah terjebak dalam keputusasaan selama beberapa tahun, tidak terburu-buru untuk bergerak maju di lautan makna yang sebenarnya. Sebaliknya, Luo Zeng dan Ling Xuang berencana untuk melangkah lebih jauh. Setelah melewati 6 garis putus-putus, mereka menyerang ke arah garis putus-putus. Setelah pengiriman awal ujian Ling Ye yang panik, volume penjualan berangsur-angsur stabil, tetapi jutaan kristal ilahi dicatat dalam akun setiap hari, lagi pula, meski harganya diturunkan menjadi 15.000, masih ada beberapa yang mampu membelinya. Sukuan mendapat sejumlah kristal dewa,
dan sering pergi ke kota naga, seperti yang dia katakan, dia bisa memasuki kota naga tanpa perlu menjadi pemilik panji. 3 bulan kemudian, jiwa Yang Luo Zeng semakin tangguh dan tangguh. Untuk jangka waktu tertentu, tidak peduli siang atau malam, dia tetap berada di lautan artis sebenarnya, tidak maju atau mundur, diam-diam menahan serangan dingin di laut. Sekarang yang jiwa Luo Zeng tidak memiliki banyak keuntungan dibandingkan orang lain, ia hanya dapat menghabiskan lebih banyak waktu untuk berlatih, dan suhu dingin dapat terus meningkatkan jiwa Yang-nya. Dalam 3 bulan terakhir, dia dan Ling Xuang bahkan melewati garis 7 putus dan garis 8 putus. Ketika dia melewati garis 8 garis, dia telah mencapai ujung lautan makna yang sebenarnya, dan samar-samar dia bisa melihat potongan-potongan kristal kecil di air biru jiwa membentuk rintangan dan ujian yang kuat. Melintasi garis 9 putus adalah pantai lainnya. Di sini dia sudah bisa melihat samar-samar bayangan kabur di kejauhan, dan dia memutuskan untuk bergegas sekaligus. Antara garis 1 garis putus-putus dan garis 6 garis putus-putus, Luo Zeng tidak menemukan banyak perahu makna sebenarnya. Namun setelah melewati garis 6 putus, semakin banyak perahu kecil yang mengapung di lautan artis sebenarnya, dan ketika mereka mencapai garis 9 putus, mereka semakin padat. Kenapa ada begitu banyak orang? Luo Zeng juga sedikit terkejut saat melihat perahu di laut. Ling Xuang terkekeh dan berkata, dibandingkan dengan 9 garis putus-putus, garis 8 putus pertama lebih sulit. Kebanyakan orang akan bertahan lama ketika mereka terburu-buru ke garis 9 putus. Menurut Anda apa yang mereka lakukan? Di bawah tatapan Luo Zeng, dia menyadari bahwa perahu-perahu yang memiliki makna sebenarnya ini mengambang dengan tenang di laut, dan yang Souls itu semua sedang bermeditasi. Jelas mereka melakukan hal yang sama seperti Luo Zeng, tetap dalam 9 garis putus-putus, menerima baptisan laut dengan makna yang sebenarnya, dan membuat yang Soul lebih kuat. Pantai seberang adalah rintangan besar. Rintangan ini tercermin pada tingkat jiwa. Beberapa orang tetap berada di garis 9 putus untuk berlatih selama beberapa tahun, Ling Xuang tertawa. Meskipun kristalisasi di air laut akan merusak perahu makna sejati, sebelum perahu makna sejati runtuh, itu cukup untuk keluar dari lautan makna sejati. Ketika perahu makna sejati bersatu kembali saat kembali, itu akan secara alami menjadi merek baru. Jadi di mata Luo Zeng, arti sebenarnya perahu terus menghilang, dan arti sebenarnya perahu terus mengembun. Ini adalah tempat pelatihan jiwa yang sangat besar. Ayo mulai juga, kata Ling Xuang sambil tersenyum. Luo Zeng mengangguk, dan seperti yang lainnya, menyesuaikan perahu dengan arti sebenarnya untuk menahan erosi air laut. Bawahan Dragon City memiliki keunggulan alami dalam hal ini. Dalam proses latihan yang Soul, orang terus membeli Soul Pills. Pada awalnya, Luo Zeng cukup penasaran, bagaimanapun, Shen Jing tidak bisa dibawa ke sini, bagaimana mereka berdagang. Setelah mendengar apa yang dikatakan Ling Xuang, Luo Zeng menyadari bahwa mereka dijamin melalui aliansi tikus. Salah satu pihak menyerahkan Shen Jing kepada Sumeng sebagai jaminan, dan kemudian pil jiwa diperdagangkan di lautan niat yang sebenarnya, dan Sumeng membayar Shen Jing kepada pihak lain sebagai pihak ketiga. Bersih dulu. Selama seluruh proses, aliansi tikus akan menarik sebagian dari Shen Jing sebagai komisi. Dan transaksi semacam ini tidak terbatas pada lautan niat yang sebenarnya, bahkan transaksi di pantai lain mengandalkan aliansi tikus untuk melakukan transaksi yang dijamin, dan berapa banyak transaksi seperti itu yang terjadi setiap hari. Sebagai penjamin, Rat Union telah meraup untung besar. Mendengarkan apa yang dikatakan Ling Xuang, Luo Zeng juga kagum. Kelompok telinga tikus di dunia induk memang pintar. Musim gugur dan musim dingin datang. Seluruh kota naga ditutupi lapisan tipis kepingan salju. Kebanyakan orang hanya tinggal di 9 garis putus-putus selama 3 atau 4 jam, tetapi Luo Zeng menghabiskan waktu 2 kali lebih banyak di dalamnya. Sisa waktu, Luo Zeng pergi ke menara pelatihan pedang untuk mengkonsolidasikan kode pedang Dewa Fusion dan kode pedang 9 kilat cahaya, dan sebagian waktu digunakan untuk mengintegrasikan Dao Ilahi. Luo Zeng tahu semua yang terjadi di dunia tubuh bagian dalam, Luo Zeng hanya perlu mengikuti metode dan proporsi fusi dewa jahat dari jalan ilahi, yang tidak sulit. Satu-satunya masalah adalah bahwa dewa jahat bukanlah dewa sejati yang tertinggi pada saat itu, dan ketika mengintegrasikan kembali Taoisme Dzogchen, ada beberapa tempat yang memerlukan perhatian khusus. 3 bulan berlalu dalam sekejap mata. Sebuah perahu dengan arti sebenarnya dalam 9 garis putus-putus tiba-tiba bergerak, dan kemudian ratusan perahu dengan arti sebenarnya juga bergerak setelah mendengar angin dan berlari ke depan. Hah! Melihat adegan ini, Luo Zeng sedikit terkejut. Orang-orang ini berencana untuk menyerang pantai seberang, kata Ling Xuang sambil tersenyum di sampingnya.
Apakah kita akan pergi juga? Luo Zeng bertanya. Jika kamu mau, aku akan menemanimu, jawab Ling Xuang. Jika Ling Xuang mengandalkan Soul Summon Necklace miliknya, tidak akan sulit untuk langsung mengenai sisi lain. Tetapi dia juga berpikir bahwa dia dan Luo Zeng perlu melatih jiwa yang mereka, dan itu bukan hal yang baik untuk menyerang pihak lain terlalu dini, bahkan jika itu berhasil. Oke, Luo Zeng mengangguk. Dua kapal yang memiliki arti sebenarnya juga berlayar di laut. Sebagai hambatan terakhir, 9 garis putus-putus sulit dibayangkan, setiap kali menyentuh sisi lain, seringkali ada puluhan ribu perahu makna sebenarnya yang terjerat menjadi satu, dan pemandangannya spektakuler. Karena seseorang memimpin, Luo Zeng juga senang untuk bersantai. Seluruh tim dibagi menjadi 3, dan perahu arti sebenarnya dari Ling Xuang dan Luo Zeng mengikuti di belakang. Wah, wah, terus bergerak maju, ombak juga menyapu, dan bahkan sederetan perahu yang memiliki arti sebenarnya juga naik dan turun bersama ombak. Semuanya hati-hati, sebelum garis 9 putus, ombak akan semakin besar. Jika kamu tidak bisa menstabilkan perahumu, silakan kembali sendiri. Dalam proses bergerak maju, seseorang terus meneriakkan peringatan, dan peringatan ini diteruskan satu sama lain. Sangat umum untuk mati dalam proses bergegas ke sisi lain, dan ini juga merupakan tradisi di garis 9 putus. Setelah peringatan tersebut dikeluarkan, beberapa orang terlihat meninggalkan tim, memutar haluan dan kembali. Orang-orang ini mengenal diri mereka sendiri dan secara alami tidak berani menyeberang ke sisi lain dengan paksa. Saya tidak tahu apakah Dongfang Chunjun telah berkeliaran di sini. Luo Zeng ingat bahwa Dongfang Chunjun juga merupakan karakter dari garis 9 putus, dan dia terjebak dalam garis 9 putus untuk waktu yang cukup lama. Situs web Cina baru memperbarui terminal seluler tercepat HTTPS. Ini tidak bisa disalahkan pada Dongfang Chunjun. Dia tidak bisa mendapatkan Soul Pill di God S Domain, dan dia tidak memiliki sumber daya seperti Dragon City. Memang sulit baginya untuk menyeberangi sisi lain sendirian. Setelah Luo Zeng menelan pil jiwa, dia mengimbangi rasa dingin Ling Lai, dan suasana hatinya menjadi tenang. Sudah waktunya Ling Xuang menyesuaikan detak jantungnya, dan berdiri kokoh di haluan. Setiap kali gelombang lautan makna sejati datang, keduanya berusaha menjaga perahu makna sejati sestabil mungkin dalam armada puluhan ribu orang. Saya khawatir hanya ratusan orang yang dapat mencapai level tersebut dari Luo Zeng dan Ling Xuang. Armada itu menempuh jarak sekitar 10 mil, dan ombak tiba-tiba menjadi lebih besar, dan deru angin sedingin es akan membekukan jiwa. Suara peringatan menjadi lebih intensif, satu demi satu. Aku tidak bisa melakukannya. Seseorang di depan kiri Luo Zeng berteriak, dan dengan tergesa-gesa, dia langsung menarik diri dari lautan makna yang sebenarnya. Itu cukup beruntung. Ketika kedua perahu arti sebenarnya yang tidak jauh itu terombang-ambing oleh ombak, seluruh perahu terbalik dan jatuh ke air laut. Jiwa matahari memasuki laut dan menghilang menjadi abu. Melihat pemandangan ini, Luo Zeng tiba-tiba mengangkat alisnya, dan bertanya kepada Ling Xuang di belakangnya, setiap kali saya memukul sisi lain, akankah begitu banyak orang mati? Hampir, lebih baik sekarang. Saya mendengar dari nenek saya bahwa dulu sekali, jumlah pil jiwa sangat langka, dan jiwa yang tak terhitung jumlahnya meninggal di garis 9 putus. Pada saat itu, garis 9 putus disebut gerbang hantu, dan mereka yang bisa memasuki pantai lain adalah pilih satu dari 10.000, dan 9.000 orang lainnya akan mati, jawab Ling Xuang. Setelah orang mulai mati dalam tim, lebih banyak orang merasa takut dan mulai mundur. 2/3 dari puluhan ribu orang mulai mundur. 3.000 orang yang tersisa semuanya disiapkan dengan putus asa, bahkan dalam menghadapi lingkungan yang begitu keras, mereka tidak berniat mundur. 10 mil lebih jauh, ombak berlipat ganda lagi. Sebuah gelombang menyapu, dan itu menahan perahu makna sejati Luo Zeng di ketinggian 3 atau 4 kaki. Luo Zeng, hati-hati, Ling Xuang mengingatkan. Dia masih mempercayai ketangguhan Luo Zeng, tetapi dia masih memiliki beberapa kekhawatiran di hatinya. Luo Zeng berdiri di haluan kapal, meluncur di sepanjang ombak, meredakan ombak besar dengan cukup cerdik, tetapi ketika dia berdiri di puncak ombak, wajahnya tiba-tiba berubah. 10 mil jauhnya di depannya, ada gelombang besar yang tingginya lebih dari 10 kaki dan bergulung ke arahnya. Makna sebenarnya perahu itu sendiri hanya sepanjang 2 orang dan setinggi 1 orang, sehingga tidak mungkin membalikkan ombak sebesar itu. Ada ombak besar di depan. Luo Zeng meluncur bersama ombak dan berkata kepada Ling Xuang di belakangnya. Ling Xuang sedikit memutar arti perahu yang sebenarnya, dengan halus meredakan ombak di depan perahu, dan bertanya, seberapa tinggi itu? Sekitar 10 kaki, kata Luo Zeng dengan cemberut.
Gelombang setinggi itu, bahkan Luo Zeng tidak bisa menghindarinya, begitu terkena gelombang besar, itu juga akan berakhir dengan kapal karam. Ling Xuang tetap tenang dan berkata, "Jangan khawatir, orang-orang di depan harus memberitahu waktu." Pelaporan waktu. Apa maksudmu? Luo Zeng sedikit bingung. Pada saat ini, terdengar lagi teriakan dari perahu yang memiliki arti sebenarnya di depan. Tinggi 13 kaki dan gelombang besar di depan. Sekitar 4 kali bernapas. 4 kali nafas. Jika kamu tidak ingin mati, bersiaplah. 4 napas. Semua orang menyampaikan berita itu, dan Ling Xuang juga memberikan peringatan keras ke belakang setelah mendengarnya. Kemudian Ling Xuang berkata kepada Luo Zeng, lebar gelombang raksasa ini terbatas, dan itu akan menggulung kita sebentar lagi, dan kamu bisa masuk setelah 4 napas setelah keluar. Mendengar apa yang dikatakan Ling Xuang, Luo Zeng tiba-tiba menyadari. Setelah keluar dari Sea of True Intent, perahu dan orang-orang akan menghilang, tetapi ketika kembali ke Sea of True Intent, mereka akan muncul di tempat yang setara dengan bersembunyi di luar angkasa untuk menghindari gelombang besar. Ini cara yang bagus, kata Luo Zeng. Ling Xuang tersenyum sedikit dan berkata untuk melangkah ke pantai seberang, makhluk-makhluk itu telah memikirkan banyak cara, akan ada gelombang yang lebih besar di belakang, jadi berhati-hatilah. Seperti yang dikatakan Ling Xuang, ketika Luo Zeng melihat ombak besar di kejauhan bergulung di atas perahu yang memiliki arti sebenarnya, perahu yang memiliki arti sebenarnya itu tiba-tiba menghilang, jelas menarik diri dari arti sebenarnya laut. Setelah beberapa saat, gelombang besar akhirnya menyapu. Jangan khawatir, lebih dekat, mundur saat kamu dekat dengan ombak besar. Ling Xuang menatap ombak besar di depan, dan terus berkata bahwa tidak sulit untuk melewati ombak besar, tetapi sangat penting untuk memahami waktunya. Pergilah, Ling Xuang berkata dengan tegas. Luo Zeng telah mengaktifkan kutukan pemecah ilusi, dan tepat ketika ombak besar hendak menguasainya, orang-orang dan perahu menghilang di depan ombak besar. Luo Zeng, yang sedang duduk di bawah bendera, tiba-tiba membuka matanya. Dia masih dalam gelombang yang bergejolak dan aneh sekarang, dan sekarang dia kembali keluar kota naga, lingkungannya sunyi, dan semua orang bermeditasi pada kultivasi. Saya tidak tahu apakah ada orang di luar kota naga yang akan bergegas ke sisi lain bersamanya. 1, 2, 3, 4. Luo Zeng dengan tenang menghembuskan napas dan bernapas 4 kali, dan sekali lagi mengedarkan arti sebenarnya dari Dao dan kembali ke lautan arti sebenarnya. Ketika dia kembali, dia melihat ke belakang hampir secara refleks. Gelombang besar telah pergi darinya, tetapi dia tidak melihat arti sebenarnya dari perahu Ling Xuang. Hati Luo Zeng menegang, gadis ini tidak akan terlibat dalam ombak besar, bukan? Tapi segera Ling Xuang dan perahu makna aslinya muncul begitu saja, dia baru saja muncul, menunjuk ke belakang Luo Zeng dan berkata hati-hati. Luo Zeng merasakan sentakan di bawah kakinya, dan arti sebenarnya perahu hampir terbalik Luo Zeng yang sengaja menjaga keseimbangannya dan berdiri kokoh di atas ombak. Ketika kamu kembali ke Sea of True Intent, kamu harus segera melihat ke depan. Jika ada gelombang besar lainnya, kamu akan mati sekarang, Ling Xuang menyalahkan. Saya khawatir Anda tidak menghindari ombak besar, kata Luo Zeng. Meski begitu, kamu tidak boleh melihat ke belakang. Itu normal untuk menyerang orang mati di sisi lain. Bahkan jika aku mati, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, kata Ling Xuang dengan serius. Dimengerti, kata Luo Zeng. Melihat punggung Luo Zeng, Ling Xuang memiliki senyum di wajahnya, meskipun dia berkhotbah kepada Luo Zeng, dia merasakan kekhawatiran Luo Zeng, tetapi ada sedikit rasa manis di hatinya. Setelah melewati gelombang besar pertama, dia berjalan maju lebih dari 100 kaki, dan laut di depannya mulai bergulung lagi. Gelombang besar kedua lebih tinggi. Setelah berurusan dengan gelombang besar pertama, Luo Zeng tidak takut dengan gelombang besar ini. Tidak sulit untuk melintasi ombak besar selama Anda menguasai waktu Anda. Kali ini gelombang besar setinggi 17 kaki. 6 interval pernapasan. 6 waktu napas. Luo Zeng dan Ling Xuang juga selangkah demi selangkah, keluar, lalu masuk. Lalu datang gelombang besar ketiga, keempat, dan kelima. Semakin dekat Anda ke pantai seberang, semakin tinggi dan lebar ombaknya. Selama proses ini, banyak orang memiliki waktu yang buruk, atau tidak beruntung ketika mereka kembali ke lautan niat sejati, dan dihantam oleh gelombang kecil setelah gelombang besar dan jatuh. Jumlah orang yang mengapung di lautan arti sebenarnya menurun drastis, dari lebih dari 3.000 orang menjadi 7 atau 800 orang. Agak aneh tidak mungkin 2.000 orang mati di lautan niat yang sebenarnya, kan? Jumlah perahu kecil yang mengapung di laut berkurang terlalu cepat. Beberapa baru saja pergi, dan mereka tidak berani kembali, kata Ling Xuang.
Tapi cepat atau lambat, aku harus kembali. Bukankah lebih berbahaya jika aku terlibat dalam gelombang besar ketika aku kembali? Tanya Luo Zeng. Ling Xuang tersenyum sedikit dan berkata, Laut Niat Sejati memiliki masa istirahat setiap 2 atau 3 tahun, dan akan aman untuk memasuki Laut Niat Sejati sampai saat itu. Lalu mengapa tidak menunggu sampai waktu istirahat untuk pergi ke sisi lain? Luo Zeng mendengar bahwa ada waktu istirahat yang lebih aneh lagi. Karena pada saat itu semua perahu hanya bisa mundur, tidak bisa bergerak maju, Ling Xuang mengangkat bahu. Sambil berbicara, gelombang besar lainnya menggulung ke depan. Saat semua orang terus bergerak maju, orang terus menghilang, entah menarik diri dari lautan makna sebenarnya, atau jatuh ke dalam gelombang besar. Setelah mengatasi ratusan gelombang besar bolak-balik, ketika mereka membalikkan gelombang besar lebih dari 60 kaki, jumlah orang juga turun menjadi lebih dari 100, dan laut menjadi tenang dalam sekejap. Jejak napas hangat terpancar dari air laut, dan rasa dingin yang asli telah menghilang tanpa jejak, dan yang jiwa berdiri di atas kapal dengan makna sebenarnya, hanya merasakan perasaan hangat. Tawa hangat datang dari depan, beberapa orang berbaring telentang di atas perahu yang memiliki arti sebenarnya, dan beberapa orang melompat dengan gembira ke haluan. Alhamdulillah air semakin dangkal. Ratusan kaki jauhnya adalah pantai emas. Kami telah mencapai sisi lain. Luo Zeng menatap pantai dan berkata, jawab Ling Xuang, dengan senyum tipis di wajahnya. Tampaknya sangat sederhana. Luo Zeng awalnya mengira ada hal-hal yang lebih menyusahkan yang menunggunya, tetapi dia tidak berharap untuk tiba dengan selamat setelah melewati gelombang besar ini. Ling Xuang memiringkan kepalanya dan berpikir sejenak, lalu menjawab tidak sulit untuk mengatakannya, tetapi dalam proses mengenai pihak lain, jika kamu melakukan kesalahan, kamu pasti akan mati. Ancaman air laut sejati bagi Yang Sol terlalu besar, dan semua orang tidak dapat melewatkannya. Wow, satu demi satu, perahu artis sebenarnya berlayar ke pantai. Bersih dulu. Seseorang melompat keluar dari perahu kecil, dan jiwa matahari menginjak pantai, berlari dengan liar di atasnya. Ada juga orang yang terus berguling-guling di pantai emas ini, merayakan bahwa mereka telah melewati ambang terpenting dalam hidup mereka. Luo Zeng melompat turun dari artis sebenarnya perahu dan melihat sekeliling. Pantai ini gundul, kecuali pasir kemasan, kadang-kadang ada batu gundul. Aku tidak tahu di mana token pihak lain. Luo Zeng bertanya dengan rasa ingin tahu. Dalam imajinasi Luo Zeng, harus ada banyak kenang-kenangan di sisi lain, setidaknya setiap orang yang menginjakan kaki di sisi lain dapat memiliki tokennya sendiri, jadi inilah yang paling dia pedulikan ketika menginjakan kaki di sisi lain. Ada di bawah kakimu. Ling Xuang tersenyum ringan. Luo Zeng berkedip, melihat ke pantai di bawah kakinya dan bertanya maksudmu pasir ini adalah tanda dari pantai seberang. Ini adalah token paling umum dari pantai seberang, yang disebut Cijinsa. Ling Xuang sepertinya tidak bercanda. 2680